mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, sehingga Tuhan masih memberikan kita kesehatan, bahkan kesempatan untuk dapat melakukan proses belajar mengajar pada hari ini. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang aspek-aspek dari pengukuran. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai pengukuran tunggal. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi hari ini yaitu kalian mampu menghitung menggunakan pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal dilakukan jika besaran yang diukur tidak berubah-ubah sehingga hasil pengukuran tunggal dianggap cukup akurat. Misalnya mengukur panjang pensil, itu contohnya. Nah, pengukuran tunggal yang di sini kita bahas itu ada 3. Yang pertama adalah pengukuran tunggal besaran panjang dengan penggaris. Seperti yang kita ketahui, skala terkecil dari sebuah penggaris adalah 1 mm. Penggaris memiliki tingkat ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecil, yaitu setengah dikali 1 mm, sama dengan 0,5 mm. Kalau kita ubah ke cm, maka hasilnya adalah 0,05. Untuk mendapatkan pemahaman awal mengenai pengukuran tunggal besaran panjang dengan penggaris, nah kamu lihat di buku paket kamu halaman 29, aktivitas ilmiah 2.1. Pada aktivitas ini, mengukur ballpoint di situ adalah hasilnya 13,9 cm. Oleh karena hasil pengukuran selalu disertai ketidakpastian pengukuran dan ketidakpastian penggaris adalah 0,05 cm, penulisan hasil pengukuran panjang ballpoint dengan penggaris harus sesuai dengan jumlah desimal ketidakpastiannya, yaitu dalam 2 desimal. Dengan demikian, hasil pengukuran ballpoint pada aktivitas ilmiah 2.1 dapat dituliskan menjadi 13,90 cm. Nah, kenapa 90? Tadi sudah Ibu kasih tahu bahwa ketidakpastian itu ditulis dalam 2 desimal, sehingga ketika 13,9 maka kita harus jadikan 13,90, nolnya harus ditambahin. Nah, jika hasil pengukuran dituliskan sebagai X sama dengan 13,90 cm dan ketidakpastian hasil pengukuran dituliskan sebagai delta X sama dengan 0,05 cm, maka diperoleh hasil pengukuran dari panjang ballpoint adalah L sama dengan X plus minus delta X. Atau bisa kita buat itu sebagai L sama dengan buka kurung 13,90 plus minus 0,05 cm. Nah, arti penulisan hasil pengukurannya adalah panjang ballpoint berada di sekitar 13,90 cm atau di antara 13,90 dikurang 0,05 cm sampai dengan 13,90 ditambah 0,05 cm. Secara matematis, panjang ballpoint dapat dituliskan X0 lebih besar daripada 13,85 cm dan lebih kecil 13, secara matematis, panjang ballpoint dapat dituliskan menjadi X0 lebih besar daripada 13,85 cm, X0 lebih kecil daripada 13,95 cm. Dengan X0 itu adalah panjang ballpoint hasil pengukurannya. Nah, yang kedua itu adalah pengukuran tunggal besaran panjang dengan jangka sorong. Seperti yang kita ketahui, skala nonius terkecil pada jangka sorong adalah 0,01 cm. Nah, hal ini berarti diameter pipa hasil pengukurannya itu adalah 1,5 cm ditambah 4 dikali 0,01 cm sama dengan 1,54 cm.
Nah, sehingga pengukuran diameternya itu nanti menjadi D plus minus delta D. Nah, oleh karena setengah dari skala nonis terkecil memiliki 3 desimal, di antara luar pipa dituliskan menjadi 1,540 cm. Secara matematis, hasil pengukuran tunggal dengan jangka sorong menjadi 1,540 plus minus 0,005 cm. Nah, hal ini berarti diameter pipa berada di antara D0 lebih besar dari 1,535 cm dan lebih kecil dari 1,545 cm. Dengan D0 adalah diameter pipa luar hasil pengukuran. Nah, yang ketiga itu adalah pengukuran tunggal besaran panjang dengan mikrometer sekrup. Skala nonius terkecil dari sebuah mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Mikrometer sekrup memiliki tingkat ketelitian pengukuran setengah dari skala nonius terkecil. Mikrometer sekrup memiliki tingkat ketelitian pengukuran setengah dari skala nonius terkecil, yaitu setengah dikali 0,01 mm sama dengan 0,005 mm. Nah, untuk lebih memahami pengukuran dengan mikrometer sekrup, kalian bisa buka buku kalian halaman 31 pada aktivitas ilmiah 2.3. Nah, pada gambar 2.7 terlihat skala utama yaitu terdekat dengan selubung luar sama dengan 2,5 mm. Selubung luar yang berimpit dengan garis mendatar pada skala utama adalah garis ke-48. Hal ini berarti diameter kabel yaitu 2,5 cm Mikrometer sekrup memiliki tingkat ketelitian pengukuran setengah dari skala nonius terkecil, yaitu setengah dikali 0,01 mm sama dengan 0,005 mm. Supaya kalian lebih memahami tentang pengukuran dengan mikrometer sekrup, kalian bisa lihat di buku kalian halaman 31 pada aktivitas ilmiah 2.3. Nah, di gambar 2.7 pada halaman 32, terlihat skala utama yang terdekat dengan selubung luar sama dengan 2,5 mm. Selubung luar yang berimpit dengan garis mendatar pada skala utama adalah garis ke-48. Hal ini berarti diameter kabel sama dengan 2,5 mm ditambah 48 dikali 0,01 mm. Sehingga hasilnya itu adalah 2,98 mm. Pengukuran diameter, kita gunakan rumusnya itu adalah D plus minus delta D. Nah, oleh karena itu, setengah dari skala nonius terkecil tadi kan memiliki 3 desimal. Maka diameter silinder dituliskan menjadi 2,980 mm. Nah, secara matematis, hasil pengukuran tunggal diameter silinder dengan mikrometer sekrup dituliskan menjadi D sama dengan 2,980 plus minus 0,005 mm. Hal ini berarti diameter silinder berada di antara D0 lebih besar dari 2,975 mm dan lebih kecil dari 2,985 mm. Dengan D0 adalah diameter silinder hasil pengukuran. Sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang pengukuran berulang. Jadi buat anak-anak, baca bukunya di rumah, jaga kesehatan, dan yang paling penting adalah selalu patuhi protokol kesehatan. Salah satu untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker apabila kalian pergi keluar. Terima kasih.